Salah satu rumah warga yang berada di perumahan RGS Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat ini jebol saat hujan deras mengguyur kota Depok. Air kali yang berada tepat di belakang rumah meluap, menyebabkan dinding tembok tak kuat menahan derasnya air hingga jebol. Pemilik rumah yang berada di dalam rumah sempat terbawa derasnya air. Beruntung, kedua korban selamat dan tak ada korban jiwa lainnya dalam peristiwa ini. Ini rumah kosong atau seperti apa? Ada. Oh ada, tapi nggak apa-apa? Anaknya bukan, tapi bapaknya juga bukan. Dia sempat ke bawah arus. Oh ke bawah arus, sempat ke bawah. Nahan kulkas tambang gitu. Oh tadi kejadian pas lagi deras banget Pak? Selain disebabkan oleh derasnya curah hujan, meluapnya air kali juga disebabkan turap atau konstruksi yang berfungsi menahan tekanan dan pergerakan tanah yang tidak stabil, runtuh dan menutup aliran. Untuk sementara waktu, pemilik rumah diungsikan ke rumah tetangga yang tak terdampak banjir. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir pada Sabtu malam. Selain permukiman, banjir juga merendam kantor desa, merusak barang elektronik, arsip hingga surat-surat berharga. Pasca hujan deras, ratusan rumah di Kampung Sawah, Desa Cikau, Bandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta terendam banjir pada Sabtu malam. Selain rumah, sejumlah kendaraan juga terendam air. Banyak warga yang memilih meninggalkan rumah mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah perahu karet dikerahkan guna mengevakuasi warga yang terjebak. Selain rumah dan kendaraan, banjir setinggi 50 hingga 100 cm ini juga merendam kantor desa. Akibatnya, barang-barang elektronik, arsip, dan surat-surat berharga banyak yang rusak. Sekretaris Desa Cikau Bandung, Henry, mengatakan banjir akibat hujan deras yang terus mengguyur sejak Sabtu siang. Ini kejadian air itu pasang sekitar jam 4:30 sore, Pak. Awalnya tanggul yang dari Sungai Cinangka itu jebolnya sekitar 30 meter itu ke ininya, Pak, jebol tanggulnya. Kemudian air tiba-tiba masuk ke area pemukiman, termasuk kantor desa Cikau Bandung juga. Waktu itu yang jaga juga nggak keburu ngamanin alat-alat atau peralatan elektronik, printer, laptop, kemudian sound system, kemudian komputer itu nggak sempat keamanin karena airnya masuk tiba-tiba, Pak. Hingga kini, petugas damkar dan BPBD masih berjaga-jaga di lokasi banjir untuk mengantisipasi terjadi banjir susulan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Lalu seperti apa kondisi banjir Purwakarta pagi ini? Ada jurnalis iNews Irwan Saputra di sana. Selamat pagi Irwan, apakah situasi banjir saat ini masih belum surut? Baik, sekarang saya berada di lokasi banjir. Saat ini air masih menggenangi jalan desa tersebut, desa ini. Namun tidak setinggi seperti saat malam hari, yaitu dari hingga 1 meter. Saat ini air yang mengenai jalan hanya sekitar 20 sampai 30 cm. Dan sudah bisa dilalui oleh kendaraan warga. Sementara untuk rumah warga, menurut informasi dari aparat desa dan warga sekitar, sudah mulai surut. Namun masih dipenuhi lumpur dan sebagian warga masih berada di tempat pengungsian di rumah saudara atau kerabatnya yang jauh dari lokasi banjir ini. Demikian. Di wilayah Anda saat ini bagaimana keadaannya? Apakah memang seluruh warga itu masih berada di pengungsian atau sebagian sudah mulai melakukan pembersihan di rumah mereka masing-masing? Menurut informasi, warga masih melakukan mengungsi, bagian mengungsi dan sebagian lagi sudah ada di rumahnya.
yang mungkin yang tidak terlalu parah banjirnya. Dan malam mereka udah membersihkan informasinya. Sementara untuk lokasi jalan di sini masih terendam banjir, bisa perlu lihat untuk pemandangan di sini. Ini kondisi banjir sekarang di sini masih direndam banjir, namun tidak setinggi seperti malam hari. Kendaraan sudah bisa melintas. Ini sudah bisa beraktivitas lagi. Oke, Irwan. Irwan, itu akses menuju ke desa utama di lokasi ini bagaimana? Apakah lumpuh atau ada akses lain yang bisa dilewati? Untuk sekarang sudah tidak lumpuh, masih bisa dilintasi. Tidak seperti malam hari, kalau malam hari sudah lumpuh. Oke, ini kondisinya kalau saat ini bagaimana? Apakah sudah surutnya apakah signifikan atau cenderung sama dengan waktu sebelumnya, Irwan? Enggak, surutnya enggak seperti malam. Sekarang udah surut, udah bisa dilintasi. Ini lihat motor juga nih melintasi jalan ini. Jadi kalau malam sempat ditutup total karena tinggi dan masyarakat juga yang mengungsi atau petugas yang menyisir warga yang di lokasi banjir menggunakan perahu karet. Sekarang udah bisa dilintasi walaupun masih tinggi, masih sekitar pertengahan ban atau ban motor. Oke, Anda sudah memantau bagaimana kondisi di posko pengungsian? Apa yang kurang atau memang kondisi rata-rata warga seperti apa di sana? Untuk di pengungsian, sekarang kan warga mengungsinya di rumah-rumah saudara atau di rumah temannya. Jadi mereka masih bisa tidur di rumah temannya yang agak jauh dari lokasi banjir ini. Baik, Irwan, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Iya, selamat bertugas. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Banyak cara dilakukan di bulan suci Ramadan, seperti halnya kegiatan bersih-bersih masjid sambil menunggu waktu berbuka puasa. Ya, di Kabupaten Polewali Mandar, seorang pria berkostum Spiderman membersihkan kubah masjid. Selain itu, di Sidoarjo, di balik tugas sebagai pelindung masyarakat, ratusan polisi melakukan bersih masjid sebanyak 40 masjid yang dibersihkan. Inilah sosok Spiderman yang sedang beraksi di Masjid Nurul Huda, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Layaknya seorang aktor, pria berkostum Spiderman ini memanjat di atas kubah tanpa menggunakan alat khusus. Aksi Spiderman kali ini bukan untuk menghadapi musuh, melainkan untuk membersihkan dan mengecat kubah masjid yang kusam. Pria di balik kostum Spiderman ini bernama Ali Jeng. Dengan mengenakan pakaian superhero, dirinya mengajak warga terutama anak-anak untuk turut serta dalam aksi mulia yang dilakukan, yakni bersih-bersih masjid. Tak hanya mengecat kubah, Spiderman ini juga membersihkan karpet, mengepel lantai, serta merapikan perlengkapan sholat dan tempat wudhu. Aksi sosial ini dilakukan agar jemaah merasa lebih nyaman saat beribadah. Meski harus bekerja di ketinggian, Ali Jeng mengaku tetap berhati-hati. Baginya rasa takut bukan penghalang untuk melakukan kebaikan. Karena dengan menggunakan baju Spiderman seperti ini, mereka senang melihat Spiderman, sekalipun itu Spiderman KW, mereka semangat untuk membersihkan masjid. Sementara itu, di balik tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, ratusan polisi mengisi bulan Ramadan ini dengan menambah keimanan melalui aksi bersih-bersih masjid. Lebih dari 500 anggota kepolisian yang tersebar di 18 kecamatan di Sidoarjo turun ke sejumlah masjid untuk melakukan aksi bersih masjid bersama dengan masyarakat sekitar. Seluruh ruangan masjid menjadi sasaran aksi bersih-bersih, baik dari tempat wudhu, karpet, hingga mimbar imam. Aksi tersebut digelar sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi umat muslim yang beribadah selama bulan Ramadan. Ada 40 masjid di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tentunya ini harapannya kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan aksi bersih masjid dapat mendatangkan pahala bagi siapa saja. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, dan Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Pemirsa, di hari Minggu, Car Free Day biasanya ramai masyarakat untuk beraktivitas. Lalu seperti apa situasi Car Free Day pada saat bulan Ramadan? Sudah ada rekan kami, Irfan Hardiansyah di kawasan Bundaran HI di sana. Halo, selamat pagi Irfan. Bagaimana suasana Car Free Day di hari ini? Halo, selamat pagi Galuh dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan untuk situasi terkini tepatnya di Bundaran HI, di mana hari ini merupakan hari ke-9 puasa, dan tentunya biasanya di tempat ini ramai oleh para warga Jabodetabek, khususnya warga Jakarta yang melakukan aktivitas berolahraga, entah itu untuk jalan sehat, kemudian juga berlari serta bersepeda. Namun pada minggu ini terlihat masih sepi dari warga yang melakukan aktivitas olahraga di Bundaran HI, dan tentunya karena memang untuk aktivitas CFD ataupun hari bebas kendaraan ini dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Dan tentunya olahraga dalam keadaan puasa juga ini bukan maksud kami bukan sebuah alasan untuk tidak berolahraga, karena memang untuk kebugaran jasmani, baik untuk kesehatan serta tubuh menjadi fit begitu. Dan tentunya juga selama bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa, direkomendasikan tetap menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga, dengan catatan kebutuhan energi, kemudian juga protein dan vitamin saat sahur, dan berbuka juga tercukupi dan tidak boleh berolahraga berlebihan. Dan dapat dilihat dari layar televisi Anda pemirsa, untuk suasana minggu pagi ini belum terlihat adanya warga yang memang melakukan aktivitasnya berolahraga di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Namun kami tadi melihat beberapa warga yang memang melakukan aktivitas sejak pukul 5.30. Banyak yang bersepeda, kemudian juga sekedar jalan sehat dan juga berlari. Dan tentunya untuk warga Jakarta yang ingin melakukan berolahraga di minggu pagi bisa langsung datang saja ataupun melintas di kawasan Bundaran HI mulai dari MH Tamrin hingga Sudirman. Galuh. Irfan, sebelum tadi live bersama dengan kami di sini, apakah sempat berolahraga di sana? Ya, semoga bisa langsung berolahraga setelah ini dan tetap bugar menjalankan ibadah puasa. Baik pemirsa, terima kasih Irfan melaporkan langsung. Kita menuju ke informasi selanjutnya. 31 penerbangan terganggu setelah sebuah pesawat Airfast mengalami gangguan teknis saat mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. 7 orang penumpang Airfast berhasil dievakuasi, dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Sebuah pesawat Airfast mengalami gangguan teknis saat mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Sabtu siang. Pengelola Bandara Ngurah Rai menjelaskan bahwa pesawat Airfast dari BNT Sumbawa Barat mengalami kendala teknis saat melakukan pendaratan. 7 orang penumpang telah dievakuasi dan tidak mengalami cedera serius. Akibat kendala tersebut, pesawat sempat berada di runway selama 2 jam. Untuk alasan keselamatan dan keamanan operasional penerbangan, runway tidak dapat digunakan untuk lepas landas. Akibat peristiwa ini terdapat 10 penerbangan keberangkatan terdampak penundaan, yakni 5 penerbangan domestik dan 5 internasional. 21 penerbangan kedatangan yang terdampak terdiri dari 9 penerbangan domestik dan 12 internasional.
pesawat Airbus mengalami kendala teknis pada saat landing di Bandara Igusti Ngurah Rai pada pukul 09.26 WITA local time. Nah, di mana pesawat Airbus ini dari Sumbawa ini mengangkut 7 penumpang, sudah kita evakuasi dan tidak mengalami cedera. Nah, namun demikian karena pesawat masih posisi dalam runway, sehingga kita melakukan penutupan runway untuk bisa kita mengevakuasi pesawat kembali ke apron dan juga memastikan kembali pada saat evakuasi ini memastikan kembali tidak ada objek asing di runway, sehingga kita benar-benar memastikan kembali keselamatan dan keamanan.